Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya dalam sharing selepas praktek. Pada kesempatan kali ini saya pengen membahas tentang menu berbuka puasa. Menu berbuka puasa yang identik adalah es buah gitu ya, dan beraneka ragam makanan minuman yang bertabur oleh sirup, ya kan? Itu baru tipe makanannya. Nah, iklannya sendiri itu banyak bertaburan di televisi yang kita lihat, dan itu adalah iklan sirup yang bahkan fenomenal kita tahu. Nah, saya pengen ngajak teman-teman semuanya bahwa mencermati setiap produk sirup itu ternyata dalam kemasannya ada kemasan peringatan. Nah, baca baik-baik di situ ada peringatan di mana tidak dianjurkan dikonsumsi oleh anak di bawah 5 tahun, wanita hamil, dan juga ibu menyusui. Nah, pada dasarnya kalau peringatannya itu semuanya juga nggak boleh dong, nggak cuma hanya itu saja. Kenapa? Es buah enak, tapi sayang nanti dikasih sirup yang kandungannya gulanya tinggi, dimana itu sudah ada peringatannya. Saya pengen mengajak teman-teman semuanya untuk bijak dalam melihat produk apapun itu. Ternyata minum-minuman yang iklannya berseliweran itu sangat membahayakan karena kandungan gulanya tinggi, yaitu yang bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Kita pengennya puasa kita itu berkah, sehat gitu ya. Konsumsi asupannya terjadi detoksifikasi di dalam tubuh itu baik sehingga manfaat untuk tubuh kita. Tapi yang terjadi adalah diabetesnya tinggi, jadi tidak terkontrol dan sebagainya. Penderita diabetes akibat pemakaian sirup yang sebenarnya sudah ada peringatannya, itu adalah warning untuk konsumen. Jadi apabila ada keluhan pelanggan terkait dengan kok jadi diabetes, itu tidak bisa disalahkan nanti pabriknya. Jadi kita sebagai konsumen yang harus bijak dalam membaca apapun pemberitahuan dalam kemasan produk itu, sirup itu. Nah, kita tahu sendiri, saya sering ngomongin soal diabetes karena itu adalah penyakit terbanyak. Jadi penyakit terbanyak yang ada di Indonesia, penyakit sistemik terbanyak yang ada di Indonesia adalah diabetes. Saya konsen ngomongin itu karena pasien saya banyak yang menderita diabetes. Nah, selain dikonsumsi nih, misalnya kan peringatannya untuk anak kurang dari usia 5 tahun, kemudian ibu hamil, dia menyebabkan gangguan gestasional, diabetes gestasional yang menyebabkan giant babynya besar. Terus kemudian juga bisa menyebabkan preeklamsi, bisa menyebabkan komplikasi-komplikasi pada kehamilan itu sendiri. Pada ibu menyusui, pada konsumsi yang berlebihan gula, itu juga berefek terhadap si bayi sehingga bayinya bisa muncul kandida atau jamur pada mulutnya, kemudian juga perkembangan otak anaknya menjadi tidak optimal gitu. Itu semua terjadi hanya karena si gula. Jadi ya karena kita sendiri sudah manis ya, jangan minum manis yang berlebih lah ya. Secukupnya saja yang diperlukan oleh tubuh sesuai dengan standar kalau di kita di Indonesia kan 4
sendok teh gitu kan, walaupun di WHO itu sudah 2 sendok teh sehari aja sudah cukup, tidak boleh lebih dari itu. Tapi di Indonesia masih memakai aturan yang 4 sendok teh itu untuk satu harinya. Nah, tapi konsumsi yang lain-lain seperti yang saya sebutkan sirup-sirupan, menu-menu yang di Ramadan yang ditambahkan sirup, tolong dikontrol. Manisnya cukup dari buah-buahan itu sendiri. Toh buah-buahannya saja sudah manis, tidak usah ditambahkan yang lain-lain. Kadang ada susu kental manisnya yang ternyata itu bukan susu tetapi gula isinya, masih ditambahkan lagi sirupnya, luar biasa. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kontrol asupan makanan yang masuk ke kita. Bijaklah dalam membaca setiap peringatan yang ada di komposisi maupun peringatan-peringatan dalam masing-masing produk agar kesehatan kita juga terjaga, kesehatan keluarga terjaga, anak-anak kita terjaga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Libon Beauty, Nature and Health. Karena kamu sayang kulitmu.